dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Media Belajar Indonesia. Kali ini kita bakal bahas soal UTBK mengenai yang banyak dibicarain, yaitu bahasa Panda, bahasa lain. Di sini sebelum kita masuk ke soal, saya harus menjelaskan dahulu bahasa Panda yang menjadi trending topik di mana-mana di media sosial, Instagram, Twitter, dan lain-lain itu karena dia keluar menjadi bagian dari soal UTBK. Sebenarnya bahasa Panda ini merupakan berasal dari namanya adalah sandi kaisar. Dalam kriptografi, sandi kaisar atau sandi geser, kode kaisar atau geseran kaisar adalah salah satu teknik enkripsi paling sederhana dan paling terkenal. Sandi ini termasuk sandi substitusi, di mana setiap huruf pada teks terang atau plain text digantikan oleh huruf lain yang memiliki selisih posisi tertentu dalam alfabet. Misalnya, jika menggunakan geseran 3, W akan menjadi Z, I menjadi L, selisih 3 ya, dan K bakal menjadi N, sehingga teks terang wiki itu akan menjadi ZLNL itu, tapi bacanya adalah wiki. Nah, pada teks tersandi nama kaisar diambil dari Julius Caesar, jenderal, konsul, dan diktator Romawi yang menggunakan sandi ini untuk berkomunikasi dengan para panglimanya. Contoh sandinya seperti ini. Ada huruf X, Y, Z, A, B, C di situ. Nih ya, A, B, C. A, kita lihat panahnya menjadi D, karena ini adalah ada selisih 3. Jadi dari A, B, C, ketiga adalah D. Jadi A menjadi D, B menjadi E, C menjadi F, dan seterusnya. Kalau udah sampai Z, dia ulang lagi dari A. Kalau misalnya di sininya, di sini duluan ya Z. Nah, berarti setelah Z itu A. A lagi, dia mengulang. Ingat, ada 26 abjad atau huruf yang kita ketahui. Nah, contohnya seperti ini. Cara kerja sandi ini dapat diilustrasikan dengan membariskan dua set alfabet. Alfabet sandi disusun dengan cara menggeser alfabet biasa ke kanan atau ke kiri dengan angka tertentu. Angka ini biasanya disebut di dalam kunci atau di dalam soal. Misal sandi geser dengan kunci 3. Berarti kalau alfabet biasa itu dimulai dari A, berarti alfabet sandinya dimulai ke setelah 3 apa? A, B, C, terus A berarti D, dan seterusnya. Setelah Z itu diulang lagi jadi A, B, C. Nah, untuk menyandikan sebuah pesan cukup mencari setiap huruf yang hendak disandikan ke alfabet itu biasa. Lalu tuliskan huruf yang sesuai pada alfabet sandi. Untuk memecahkan sandi tersebut, gunakan cara sebaliknya. Contoh penyandian sebuah pesan adalah sebagai berikut. Teks terang, kirim pasukan ke sayap kiri. Nah, teks tersandinya kan ngegunain yang ini ya. Ngegunain yang ini tadi dengan kunci 3. Teks tersandinya adalah K, mana K? Ini K sejajar dengan N. Jadi K itu merupakan N, I sejajar dengan L. Jadi I merupakan L. Jadi N, U, L, U, L, P, S, D, V, X, N, D, Q, N, H, V, D, B, D, S, N, L, U, L. Jadi intinya gini. Jadi hurufnya tuh diganti ke huruf yang lain gitu. Jadi yang perlu kamu kerjain terlebih dahulu kalau nemu soal tentang seperti ini, bahasa Panda ataupun sandi sasar, kamu tuliskan terlebih dahulu alfabet biasanya. Nah, masalah alfabet sandinya itu sesuaikan dengan perintah yang ada di soal. Oke?
tulis di oretan gitu, jadi nggak tulis sekali aja, jadi nggak harus ngitung lagi. Nah, mari kita ke contoh soal. Nih, soal pertama. Jika DLEF ditambah OFL sama dengan 3, maka 8 sama dengan berapa? DLEF, OFL. Berapa penjumlahan yang hasilnya 3? Ya, 0 ditambah 3 atau 0 ditambah 3 atau 1 ditambah dengan 2. Ya. Atau 3 ditambah 0. Kita yang paling memungkinkan itu adalah 1 ditambah 2. Jadi, di sini bisa kita lihat S diganti menjadi D, A menjadi L, T menjadi E, U menjadi F. Itu juga 2. Tapi dengan syarat ya. Ini kan 4 huruf, ini juga 4 huruf. Oke, ini 3 huruf, ini 3 huruf. Tapi penjumlahannya harus benar. 1 tambah 2 sama dengan 3. Kalau 8, 8. Oke, 8 kita jabarkan jadi 8. Kita lihat nih, D yang angka ya, bukan yang dirubah hurufnya. D di sini apa? Di sini ada D. Nih, D 2 menjadi O. Berarti di sini huruf depannya harus O. Kita lihat abjadnya. Daripada kamu cari satu-satu, mendingan cari lihat huruf depannya. Yang O itu hanya yang D. Berarti jawabannya adalah D. Ya, kerjanya nggak cukup 1 menit kalau kamu tahu rumusnya apa. Dan bahasa Panda itu adalah seperti ini. Ini contoh nomor 1. Nomor 2, ada soal di situ juga. Untuk soal bahasa Panda UTBK, bila 5 IUQT 7 PCRCB maka 9 berapa? Ini pilihannya. Oke, kita tulis dulu. 5 itu adalah IUQT, sedangkan 7 adalah PCRCB. Memenuhi syarat? Iya, karena lihat kata kuncinya loh. Ada huruf yang sama di sini. 7, C, U adalah C, di sini juga C. Oke. Kita yang ditanya 9. Kita lihat nih 9-nya. S nggak ada, nggak usah dihitung dulu. Tapi di sini S nggak ada. Di angka ini ya E nggak ada, tapi ada M. M adalah key. Kita lihat di soal, ada nggak huruf yang ketiganya key? Nggak ada, berarti pola ini salah. Kita gunakan pola satunya. Kita balik. Bisa nggak? Kalau 5 dibalik jadi Amil, kalau 7 dibalik jadi Hucut. Nah, syaratnya tuh tetap sama. Tadi yang saya bilang ini C jadi huruf U, C ini juga harusnya jadi huruf U, benar kan? Kayak gitu. Ya udah, kalau pakai rumus ini kita lihat ke 9-nya berapa. 9 dibalik jadi nalip mes. N. Oke, N kita simpan. N kita nggak tahu apa, karena nggak ada huruf N ya. Tapi A itu merupakan I. L jadi T. Ya udah, ada nggak huruf kedua dan huruf ketiganya I sama T? Dari pilihan ganda yang ada itu ada di B, I, dan T. Nggak usah diterusin kalau cuma ada 1. Tapi kalau misalnya di bahasa Panda pilihan jawabannya ada lebih dari 1, kamu boleh nerusin. Karena kalau kamu terusin satu-satu itu cuma ngabisin waktu kamu untuk mengerjakan soal ini gitu. Gunakan waktu kamu sebaik mungkin. Oke, jawabannya udah pasti B ya. Karena ada I dan T di poin kedua dan poin ketiga. Ada kata-kata yang lain di sini selain bahasa Panda.
ada kata lain atau bahasa lain yang juga keluar di dalam UTBK. Berikut adalah beberapa kata yang diterjemahkan dari bahasa buatan. Dionot berarti pohon ek. Blionot berarti daun ek, pohon daun. Yang sama adalah eknya. Yang sama adalah notnya, berarti not adalah ek. Blaikrin berarti daun mapel. Kata apakah yang mungkin berarti sirup mapel? Kita lihat mapel, sirup kan nggak ada di sini. Daun mapel, ingat. Ini sesuai urutan. Kalau yang di akhir berarti jawabannya di akhir. Mapelnya di belakang, berarti mapel adalah crin, ya. Karena blai ini adalah daun, sama kayak yang di atasnya. Kita cari aja yang crin di belakangnya. Nah, ketemu kan bahasa lainnya atau bahasa pandanya? Jawabannya hanya di C, kayak gitu. Jadi sebenarnya soal untuk bahasa panda itu nggak susah, tapi karena nggak belajar, jadi kemarin untuk anak yang tahap pertama dan hari kedua itu kaget, kayak gitu. Di sini bahasa panda itu ngukur untuk kemampuan kalian untuk logikanya, nalarnya sampai di mana. Oke, kita ke soal selanjutnya. Di sini ada soal jika GVTN ditambah GHWHU 10 sama dengan 10, maka Rans ditambah RZCNG adalah berapa? G, kata kunci itu ya, G dan G. 10 itu adalah 1 ditambah 9, 9. SATU, SEMBIL, nggak bisa kan? 2, 3 huruf, nggak. 3, ya. Kalau 3, GVTN, 3, GHWHU, 7TUJUH. G sama G, T sama T. Oke, berarti ada 2 angka sih. Ada 4 dan 7. Tapi kita lihat di situ hurufnya yang ada yang sama. Nunjukinnya tuh sama. Yang tadi G dan juga G. Jadi awalannya tuh sama. 3 dan juga 7. 3 ditambah 7 adalah 10. Gitu. 4 adalah option. Tapi ini tidak memenuhi syarat karena huruf keduanya adalah huruf kedua dan huruf keempat itu sama. Jadi 7. Oke. Kita masukin ke RANZ ditambah RZNG. Itu apa? Kita masukin ke soal. Ini yang atas ya. N ini artinya A. R kita nggak tahu berapa. Oke. A. Ada lagi yang ini T. Itu 2, 3, 4, 5. Huruf yang terdiri dari 5 angka yang terdiri dari 5 huruf itu apa? Cuma 7 sama 4. Ini A sama T. Berarti ini 4. EM P A T. Nah, lihat nih, ini R, ini E. Berarti ini E juga. A berapa? A yang ini kita nggak tahu. Z ini di sini lihat M. E kalau huruf berarti 6. 6 ditambah 4 sama dengan 10. Jadi ini sebenarnya logika kalian aja bahasa panda hurufnya dilihat kesamaan-kesamaan dengan yang lain. Adakah yang sama kayak gitu. Kalau bisa nemuin, pasti bisa ketemu kok kayak gitu. Kalau kalian rajin berlatih, pasti kalian bakal nemu. Jadi ini adalah 6 ditambah 4 sama dengan berapa? Dia nanyanya berapa? Jawabannya adalah 10. Oke? Ada soal selanjutnya, bahasa lain juga.
Saat Ana bangun tidur, ibu tidak ada di rumah. Ana menemukan pesan yang ditinggalkan ibu. 1114347007. Dilihat dari pesan itu, kemanakah ibu pergi? A. Bukit, B. Gunung, C. Supermarket, D. Rumah mantannya. Apa ini buku rumah mantan? Atau E. Tempat pelelangan ikan. Apa coba? 1114347007. Nggak ada perintahnya, terus nggak ada yang kita tuh nggak disuruh samain sama yang lain gitu. Jadi kamu harus memutar ini apa, i nggak nama suatu tempat. Kalau dibalik ya, ini yang bawah. Kebaca nggak apa? TO 7 adalah kalau dibalik jadi T, to the hill. Hill itu artinya bukit. Jadi jawabannya ibu pergi ke bukit. Kayak gitu. Ini merupakan sandi. Jadi dalam bahasa Panda itu kamu harus nalar-nalarnya tuh sampai di mana gitu. Kalau nggak ada petunjuk seperti ini huruf atau diganti jadi huruf apa, ya dibalik atau dibaca dari belakang, dibaca dari depan atau lompat kayak gitu. Dan ini temunya adalah dibaca dari belakang. Jadi to the hill atau bukit. Oke, selanjutnya. Mungkin kalian udah pernah lihat soal ini. Soal ini keluar di berita-berita. Tadi saya baca ada di Tribun juga. Soal nomor 27. K sama dengan 5. Terus ada huruf di bawah ini. H, K, X, G, V, G, K, sampai Y, G, Z, A. Y, G, Z, A diucapkan 2 kali. Itu apa? Sekarang K itu adalah huruf kelima, sedangkan kalau kelima A, B, C, D, E. Berarti maksudnya adalah K sama dengan E. Jadi kita tulis seperti ini. Kita urutkan abjad yang biasa, yang di atas. Ini. Saya nulisnya dispasiin per 5 dari E ya. Dikasih spasi per 5 biar mudah dibaca. Jadi E disejajarkan dengan K. Lanjutin aja K, L, M, N, O. Jadi J sama P, O sama Q, T sama Z, Y sama E. Oke. Sekarang kita tulisin tuh H ini apa nih? H yang ini ya, yang di bawah. Berarti di sini nih nggak ditulis. Saya tulis ini ya. Lanjutin setelah F. G, H, I, dan C. Nah gitu, ngelanjutin yang ini. H ini adalah B, K adalah E, X adalah D. Terbalik. Ya. K adalah E, X yang ini adalah R. Kita tulis yang di kalimat pertama, yang di kata pertama ini saya tulis di sini ya. Itu artinya berapakah. NGOR itu adalah hasil, NGXO adalah dari, YGSA adalah 1, Jozen ini adalah ditambah, tadi YGZA lagi dibacakan berarti 1. Berapakah hasil dari 1 ditambah 1? Berapa? 2. 2 itu 3 angka, 3 huruf. Yang 3 huruf itu cuma yang D, jadi jawabannya D. Tapi kalau kamu mau meriksa satu-satu juga bisa seperti ini. ZOMG itu adalah 3, KTGS adalah 6, KSVGS adalah 4, JAK adalah 2, kayak gitu. Oke? Sip. Kita next. CMM, EPP, GSS, KYG. 3 urutan huruf apa yang harus diisi pada bagian yang hilang di atas? Ini bahasa Panda juga mungkin, tapi ini lebih mirip sama, kalau menurut saya ini lebih mirip kayak deret gitu. Di sini ada kata kuncinya, ininya sama.
huruf kedua dan huruf ketiga itu selalu sama. Dan pilihannya semuanya sama. Sekarang kita 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 lihat dia bedanya ada berapa. Habis C apa? Habis C adalah D, habis D adalah E, kan? Habis E adalah F, habis F adalah G, habis G adalah H, habis H adalah I. Jawabannya di sini, oke? Iya, ada dua. Berarti A bukan, D bukan, E bukan. Apakah B atau C? Kita lihat poin keduanya. MM. MM ke P, M, N dulu kan? O, P, Q, R, baru S. Berarti dua T, U, berarti ini V. Dan ketiganya selalu ikut kedua, berarti I, V, V. Berarti yang C. Udah deh kejawab. Mirip deret kan? Ini soal bahasa Panda. Sudah, sekian dulu. Besok kita jelasin lagi lebih lanjut. Terima kasih sudah menyaksikan. Semangat belajarnya. Semoga lolos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.